Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Donianto dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang RPJPN. Ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Joni. Sebelum kita membahas dokumen RPJPN, kita harus tahu dulu apa itu RPJPN. Jadi RPJPN adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian disingkat menjadi RPJP, yaitu sebuah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. Di sini kita akan membahas RPJPN tahun 2005 hingga tahun 2025. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025 hingga 2025 yang berisikan visi misi dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan, yaitu terhitung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2025. Nah, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 5 Februari tahun 2007. Undang-undang ini terdiri dari 5 bab dan 9 pasal. Kemudian, maksud dan tujuan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional ini disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbentuk visi misi dan arah pembangunan nasional. Nah, dengan demikian dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka dan menengah tahunan. Nah, RPJP nasional ini ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa atau pemerintah, kemudian masyarakat dan dunia usaha, di dalam mewujudkan cita-cita tujuan nasional sesuai dengan visi misi dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang landasan RPJPN. Jadi, landasan RPJP nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan nasional, yaitu meliputi 1. Ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 /MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selanjutnya ialah kondisi umum. Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Di samping banyak kemajuan yang telah tercapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam pembangunan nasional 20 tahun ke depan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu tantangan. Dalam 20 tahun mendatang, Indonesia menghadapi tekanan jumlah penduduk yang makin besar. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia dalam
sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyedia sarana dan prasarana, serta aparatur serta pengelolaan sumber daya alam atau bisa disebut SDA dan lingkungan hidup. Jumlah penduduk pada tahun 2005 sebesar 219,9 juta orang, diperkirakan meningkat mencapai sekitar 274 juta orang pada tahun 2025. Pembangunan ekonomi sampai saat ini meskipun telah menghasilkan berbagai kemajuan, masih jauh dari cita-citanya untuk mewujudkan perekonomian yang tangguh dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat. Modal dasar pembangunan nasional adalah seluruh sumber kekuatan nasional, baik yang efektif maupun potensial, yang dimiliki dan didaya gunakan bangsa Indonesia dalam pembangunan nasional. Visi misi RPJPN 2004 sampai dengan 2025. Visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut adalah Indonesia yang mandiri, maju dan adil dan makmur. Misinya yaitu 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan filsafat Pancasila. Terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tanggap rasa dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dari nilai-nilai kebangsaan. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Merupakan kemampuan bangsa untuk berdaya saing tinggi adalah kunci bagi terciptanya kemajuan dan kemakmuran bangsa. Daya saing yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional dalam jangka panjang diarahkan untuk yang pertama, A. Mengedepankan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. B. Memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan di setiap wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan di dalam negeri. Yang C. Meningkatkan penguasaan, pemanfaatan, dan penciptaan pengetahuan. Dan D. Membangun infrastruktur yang maju. Serta E. Melakukan reformasi di bidang hukum dan aparatur negara. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Demokratis yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan pembangunan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Demokrasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan memaksimalkan potensi masyarakat serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan negara. Hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas sosial, ras, etnis, agama maupun gender. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam. Bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk memimpin tetap tegaknya kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
adanya gangguan keamanan dalam berbagai bentuk kejahatan dan potensi konflik horizontal dan akan meresahkan dan berakibat pada pudarnya rasa aman masyarakat. Terjaminnya keamanan dan adanya rasa aman bagi masyarakat merupakan syarat penting bagi terlaksananya pembangunan di berbagai bidang. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan keadilan. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah Indonesia akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, mengurangi gangguan keamanan, serta menghapuskan potensi konflik sosial untuk tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Nah, kemudian yang keenam adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Bagaimana demikian? Karena sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Jadi, sumber daya alam yang lestari akan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan. Lingkungan hidup yang asri akan meningkatkan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, sumber daya alam dan lingkungan hidup harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan. Kemudian yang ketujuh adalah mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Pembangunan kelautan pada masa yang akan datang diarahkan pada pola pembangunan berkelanjutan berdasarkan pengelolaan sumber daya laut yang berbasiskan ekosistem, yang meliputi aspek-aspek sumber daya manusia dan kelembagaan, politik, ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan teknologi. Kemudian yang terakhir adalah mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial merupakan amanah konstitusi yang harus diperjuangkan secara konsisten. Sebagai negara yang besar secara geografis dan jumlah penduduk, Indonesia sungguhnya memiliki peluang dan potensi untuk mempengaruhi dan membentuk opini internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, program dan kegiatan, arah, tahapan, dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005 sampai dengan 2025. Yang pertama yaitu RJPM ke-1 tahun 2005 sampai dengan 2009 diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. Selanjutnya, RJPM kedua tahun 2010 sampai dengan 2014 ditujukan untuk lebih menetapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Selanjutnya, RJPM ketiga tahun 2015 sampai dengan 2019 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Selanjutnya, RPJM keempat tahun 2020 sampai dengan 2024 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, mandiri, maju, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Rencana pembangunan jangka panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun. RPJP nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional.
Menteri menyiapkan rancangan RPJP nasional. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 sampai dengan 2025 yang berisi visi, misi, dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan. RPJPN ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan RPJP daerah dan menjadi pedoman bagi calon presiden dan calon wakil presiden dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM 5 tahunan dan rencana kerja pemerintah atau RKP. Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, RPJMN merupakan acuan bagi kementerian atau lembaga dalam menyusun rencana strategis atau Renstra masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.